Cek suaranya terdengar ya. Baik, anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, apa kabar semuanya? Baik ya? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Syukur pada Allah atas nikmat Allah. Kita masih bisa diberi kesehatan, kelonggaran kewarasan, sehingga kita semua bisa menghadiri pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran hari ini yaitu tentang kiroah ya. Kita mata pelajaran tentang kiroah. Saat ini kita akan membahas tentang pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian tajwid ya. Pada pembelajaran hari ini kita membahas tentang materi tentang nun mati ya, nun mati atau tanwin. Tahu ya, anak-anak semua tahu ya, nun mati atau tanwin ya. Sudah pernah mendengar belum waktu dulu ngaji di TPA-nya? Sudah tahu ya? Sudah, Pak. Ya, sudah paham. Sudah. Nah, kita pada mata pelajaran qiraah ini akan membahas sedikit tentang nun mati atau tanwin. Baik, Bapak izin share layar ya. Baik. Terlihatan ya screen Bapak? Ya. Kelihatan, Pak. Baik. Oh ya, sebelum ini semuanya hadir ya? Hadir semua ya? Gak ada yang alfa kan? Ya, hadir semua ya? Ya, sepertinya hadir semua nih, banyak ini yang hadir. Baik. Kita membahas tentang tajwid. Ya, tajwid di sini nun mati dan tanwin atau ya nun mati atau tanwin. Ya, ini sebenarnya sama ya, sama-sama pengertiannya. Dalam arti secara hukum itu sama. Huruf hijaiyah yang bertemu dengan huruf nun mati yang bertemu dengan huruf hijaiyah atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, itu nanti sama seperti itu hukumnya. Ya, mata pelajaran qiraah. Mana nih nextnya? Kemudian pengertian nun mati atau tanwin. Ya, nun mati atau nun sukun adalah huruf nun yang tidak berharokat. Jadi huruf nun yang dia tidak memiliki harokat. Atau harokatnya ada, cuma itu disebut sukun ya. Yang seperti ini adalah sukun. Nah, ini huruf nun. Nun mati atau nun sukun. Nah, kemudian tanwin adalah bunyi nun mati di akhir kata. Nah, tanwin sendiri ada 3 bentuk. Yang pertama ada di atas seperti ini. Ini fathatain. Dia di atas. Dia bentuknya harokat fathah, cuma ada 2 sehingga fathatain. Kemudian yang di bawah adalah kasroh tain. Ada 2 seperti kasroh, cuma ada 2. Kemudian yang ketiga yaitu domah tain. Dia harokat domah, cuman dia ada seperti garis. Nah, gitu. Kemudian nun mati dan tanwin memiliki hukum bacaannya sama. Ya, pengertian hukum bacaannya sama. Ya. Pahamnya sampai sini ya tentang nun mati dan tanwin. Tidak ada bedanya. Ya. Apa bedanya nun mati dengan tanwin? Nah, nggak ada ya. Ya bedanya cuma bentuknya saja. Tapi secara hukum bacaan itu sama. Baik ya anak-anak, paham ya? Baik, Bapak lanjut ya anak-anak. Paham, Ya, luar biasa. Selanjutnya yaitu macam hukum nun mati dan tanwin. Ada berapa sih hukum nun mati dan tanwin? Secara garis besar itu ada
Di 5. tulisan ada 5, Pak. Ya. Betul ya. Ini siapa nih? Oh, Nduk Roroh ya? Ya. Ada 5. Yang Iya, pertama, Pak. Leres. ya yang 5. Yang pertama, ada yang bisa baca apa? Idhar, Pak. Ya, izhar. Di sini izhar halqi ya. Kurang lengkap Bapak. Yang kedua, yang kedua apa? Selanjutnya, naira. Yang kedua apa ini tulisannya? Idgham bi gunnah. Bagus. Lisa, yang ketiga apa? Ya Pak, sebentar Pak. Oh, nggih. Oh, ya, ya. Oh, yang lain bisa baca yang ketiga. Idgham bila gunnah. Oke, yang keempat. Selanjutnya iklab ya. Yang kelima ikhfa. Baik. Nah, ini adalah 5 ya. 5 ini, hukum ini masuk ke dalam hukum bacaan nun mati atau tanwin ya. Jadi nggak bisa idhar. Nah, sini idharnya idhar harfi ya. Idhar harfi itu masuknya mana? Maksudnya hukum non mati atau tanwin. Nggak bisa kita masukin ke hukum mim mati, hukuman nggak bisa ya. Beda pengertian. Idgham biguna, idgham bila guna, iklab, ikhfa. Ini bagian dari hukum non mati atau tanwin ya. Hukum-hukum yang lain itu, hukum bacaan yang lain itu sudah ada pengertiannya masing-masing. Paham ya anak-anak? Kita baik selanjutnya. Yang pertama, izhar ya, izhar. Izhar itu memiliki arti jelas. Izhar itu artinya jelas ya. Kenapa jelas? Ya jelas. Secara pengertian, nun mati atau tanwin itu dibaca jelas tanpa dengung bila bertemu dengan huruf-huruf izhar ya. Huruf izhar ada 6. Yang pertama apa nih? Hamzah ya, atau alif ya. Ha, kemudian ain, ha, ghain, kha. Nah, ada 6. Jadi nun mati atau tanwin kalau dia bertemu dengan huruf salah satu ini huruf izhar, maka dibacanya jelas tanpa dengung ya. Nggak boleh didengung. Namanya jelas itu tidak dengung. Ya. Sekarang contohnya amta, aduh. Annya itu jelas. Amta, bukan amta. Bukan. Jelas itu artinya tidak berdengung. Jadi jelas tidak berdengung. Amta min hadin. Nah, coba ada yang bisa mencontohkan? Anak-anak, ada yang bisa mencontohkan? Halo? Ya, ada yang bisa mencontohkan nggak? Alimun hakim, Pak. Ya? Alimun hakim. Ya, bagus, pintar. Yang lain ada yang bisa bikin contoh lagi? Ya, itu salah satu contohnya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang kedua, yaitu idgham. Idgham artinya melebur atau memasukkan. Huruf idgham itu ada 6 juga. Ya. Ada ya, ada ro, ada mim, lam, waw, nun. Ya. Jadi kalau kita singkat yarmalun, ya. Idgham itu terbagi menjadi 2. Nah, idgham terbagi menjadi 2. Idgham biguna, dan kedua idgham bila guna. Ini ada 2 ya. Jadi jadi judulnya ada 1, tapi nanti terbagi menjadi 2.
Nah, yang pertama yaitu idgham bigunah. Idgham sendiri artinya masuk. Bigunah ini dengan dengung. Lebur dengan dengung. Nah, hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, waw. Jadi pengertiannya dibaca lebur atau masuk dengan dengung. Panjangnya berapa? 3 harokat atau 1,5 alif. Contoh. Nah, karena dia lebur, kita masuk nunnya ini, nun tanwin, nun sukun ini, kita masuk ke mim. Jadi masuk dia. Jadi nun ini, nun sukun ini tidak terbaca. Langsung ke mim. Mim malin. Mim malin. Gitu ya. 3 harokat itu maksudnya ya 3 ketukan. Jadi mim malin. Gitu. Mayyamal. Ya, ada yang bisa memberi contoh lain? Anak-anak semua? Halo, ada yang bisa memberikan contoh lain? Terdengar nggak suara saya? Terdengar ya? Ya, saya Pak. Ah ya, silakan. Kedengaran. Contoh lain. Mi yaumin. Ya, bagus. Ada lagi yang bisa? Ini pinter-pinter semua ini, ternyata. Oke, kita lanjutkan ya. Yang pertama, idgham biguna, masuk dengan dengung. Yang kedua, idgham bilaguna. Ya, pengertiannya dibaca masuk atau lebur, tapi tanpa dengung ya. Dia tidak berdengung. Masuk tapi tidak berdengung. Hurufnya hanya 2, lam dan ro. Contohnya, mir rabbihim. Mir rabbihim. Dia nggak dengung. Langsung masuk tapi nggak dengung. Mir rabbihim. Kalau dia dengung, mir rabbihim. Nah, itu nggak tepat. Itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Tapi dia masuk ke ro. Ibaratnya di sini ro-nya ada tasdid. Tasdid itu seperti ini. Nah, ibaratnya seperti ada tasdid di sini. Tapi dia tidak dengung. Mir rabbihim. Nah, ya. Contoh-contoh dan banyak contoh yang lain. Ada yang berani membuat contoh? Ada yang bisa membuat contoh? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Anak Roro. Min ladunka. Ya, bagus. Nah, ya, itu salah satu contohnya. Bagus ya. Pinter-pinter ini. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga. Atau yang keempat ya. Iklab. Nah, jadi iklab itu dia nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Ya. Jadi dia hanya bertemu dengan satu huruf saja, yaitu huruf ba. Jadi cara membacanya, mim ini dibaca dengung ya. Ini salah ini. Mim ini dibalik ya, dibalik. Oh bener ya. Nun ini bertemu ba dibaca mim. Ya. Ba-nya ini dibaca mim. Nunnya dibaca mim. Ya. Nun ini nun mati dibaca mim disertai dengan dengung 3 harokat. Jadi yang berubah menjadi huruf ba ini, nah ini ya, ambihum. Nun ini menjadi huruf mim ya. Ambihum. Nah, itu ya. Nah, dia 3 harokat atau 1,5 alif. Ya, jadi bertemu ba sehingga dibaca mim. Nunnya dibaca mim. Ambihum. Paham ya? Ya, insya Allah contoh-contohnya banyak. Kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir. Ikhfa. Nah, ikhfa itu artinya samar. Maksudnya samar gimana?
Jadi ketika kita membaca huruf, misalnya nun mati bertemu dengan huruf ini ya, kita membacanya samar, dia dengung ya, samar-samar tapi dengung. Dengung itu maksudnya gimana? Kita ngomong huruf ini dengung, tapi mulut kita, ya, ucapan kita, lisan kita, itu membentuk huruf di depannya. Ya, huruf di depannya. Makhraj, huruf di depannya. Misalnya nih, min syari. Min syari. Min syari. Kita huruf min. Nah, tapi bibir kita, mulut kita, itu siap-siap mengucapkan huruf shin. Misalnya ya, ta. Jadi, minta. Minta. Mulut kita siap-siap mengusapkan huruf ta. Dan yang lainnya. Misalnya kaf. Mangkaf. Nah, jadi mulut kita bersiap-siap untuk mengucapkan makhraj huruf kaf. Ya. Dan lain-lain. Paham ya? Ada yang bisa berani contoh? Membuat contoh di hukum ikhfa ini? Kalau mangkok itu termasuk enggak, Pak? Ya, kalau di Arab bisa ya, mangkok. Huruf min, mam, huruf mim ya, mim. Ada terus nun mati, turun huruf kof. Kofnya fathah. Mangkok. Nah, itu bisa ya. Jadi kita mengucapkan huruf mang Hanya tapi bilangnya non mati bertemu kaf itu. ya oh kaf. Kaf apa kof, Bu? Enak. Kaf ya. Kof, ya kaf, Oh, kaf, ya. kof. Bisa ya, Pak? Kaf, Bisa kof ya. kan ya, termasuk. Ya. Yang terpenting hurufnya ada ini. Ya, ini adalah huruf-huruf dari ikhfa. Ada berapa jumlahnya? Ada yang bisa menghitung? 15, Bapak. Ya, 15 ya kita hitung coba. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, ini adalah huruf-huruf ikhfa. Selain dari huruf ini, ya dia bisa ke idhar, bisa ke idgham, bisa ke iqlab. Ya, ini adalah huruf ikhfa. Ya, jangan kebalik-balik ya, Nak. Nanti yang ikhfa dibaca Iya, idgham, yang Pak. izhar dibaca ikhfa. Karena kita banyak menjumpai ketika ikhfa dibacanya izhar. Jelas. Idgham, izhar, kurang jelas. Nah, nanti di rumah dipelajari, diingat-ingat. Ikhfa, alif, ha, kha, ain, goin, ha. Nah, dapalin. Idgham, idgham biguna, ya, mim, nun, waw. Nah, gitu ya. Terus idgham bila guna, lam, ro. Nah, diingat-ingat. Iqlab, ba, ikhfa. Aduh, ada 15 lupa ya. Ikhfa ada 15 kebanyakan. Ya, selain dari yang sebelum-sebelum tadi. Nah, itu dihafal-hafalkan ya, anak-anak semua. Oke, Siap. Iya, Pak. bagus. Kenapa sih kita harus belajar tajwid? Ya, karena membaca Al-Quran itu harus sesuai dengan tajwidnya. Nah, Kalau kenapa tidak ya? sesuai tajwid, kenapa, Pak? Ya, tidak indah. Agar bacaan indah dan benar. Jadi memang kita membaca Al-Quran itu harus bernada, harus ada tajwidnya biar dia indah. Karena kita supaya membaca Al-Quran dengan tartil ya. Tapi yang paling penting Berarti yaitu itu ya indah itu berarti termasuk huruf tajwid ya, Pak? ya bisa juga. Kalau dia bagus jadi indah. Indah gitu ya, Pak ya? Wah, Ya, iya itu betul. ikhfa itu, Mbak Rura itu. Indah. Ya, Ya. Dan betul sukun ketemu betul. dal. Ya betul. Ya, nun sukun bertemu huruf dal ya jadinya wah, ini bagus nih. Sudah paham dia kalau di Indonesia kan tulisan Arabnya sudah nyantol ini berarti sudah luar biasa.
Oh, bagus. Ini pintar-pintar semua ternyata. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, kita akhiri ya. Ini Bapak ada tugas. Jadi silakan mencari contoh masing-masing hukum minimal 10 contoh. Idhar ada 10, idgham bila guna ada 10, idgham biguna ada 10, iklab, ikhfa ya masing-masing ada 10 contoh. Ditulis tangan dengan kertas folio bergaris. Ya, dikumpulkan minggu depan. Paham ya anak-anak Sekarang tugasnya? nggak ada polio, Pak. Gimana? Sekarang udah nggak ada polio, kan udah disuntik itu sama Bu Bidan. Waduh, udah nggak zaman polio ya? Nanti kita musimkan ya, Iya. musim polio nanti. Ya, Pak. Ya, paham ya anak-anak? Oke, ada pertanyaan Paham, bisa Pak. sampai sini? Insya Allah paham. Bagus, ya. Inilah pentingnya kita belajar tajwid ya, agar bacaan kita tuh tartil, biar enak didengar ya. Nggak asal-asalan kita baca Al-Quran kok asal-asalan ya. Jadi dalam membaca ilmu qiraah tetap harus belajar tajwid ya. Biar enak dengar apa baca Al-Quran biar enak, biar didengar orang itu juga enak ya. Kalau kita dengar musik aja kalau musiknya nggak jelas nggak enak kan kita juga nggak enak dengarnya. Apalagi ini lantunan ayat-ayat kursi ayat-ayat Al-Quran. Jadi harus betul-betul tajwid. Cukup ya anak-anak? Ada pertanyaan sampai sini? Tapi kalau belum hafal nggak apa-apa, Pak. Gimana? Kalau belum hafal nggak apa-apa. Nggak Kalau apa-apa. belum hafal masih ada salah-salahnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Namanya Jangan belajar. dihukum ya, Pak. Ya, Jangan dihukum ya. ya. Yang penting Saya takut kalau dihukum ya. yang penting di rumah terus dibaca Qurannya ya dipelajari bacanya pelan-pelan saja 1 ayat 3 ayat nanti besok harinya lanjut ya Ya, Pak. terus biar nanti terlatih sehingga bisa lancar bacaannya gitu anak-anak sekalian Ya, Pak. nah, bagus baik itu saja yang dapat Bapak sampaikan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak diperkenan ya mohon maaf ya nanti tugasnya juga Ya, Pak. jangan lupa dikumpul paham ya insya Allah nggak ada kesimpulan karena insya Allah Paham, Pak. mudah-mudah sekali sudah biada bisa baik Bapak akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit Pak Husain? 20